Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita mau belajar tentang Scratch. Scratch itu apa, ya? Nah, di sini saya sudah punya Scratch 3.0, ya, atau Scratch 3.0, ya. Yang dia sebenarnya Scratch itu ada dua, ada yang Scratch GR atau Scratch Junior, dan yang saat ini kita akan belajar adalah Scratch 3.0, ya. Nah, di sini kalau kita di bawah untuk tampilan Scratch-nya di beranda kita punya seperti ini, ya. Ada Scratch News, kemudian What's Happening, dan feature project yang user lain atau pengguna lain sudah mempublish di Scratch tempat kita ini, ya. Dan ini sebenarnya seperti sosial media, ya, teman-teman, ya. Jadi kita bisa mempublish project-project kita untuk nanti bisa dilihat ataupun diberikan komentar untuk apa yang kita buat dari user lain atau pengguna lain, ya. Nah, di sini saya mau jelaskan untuk aplikasi Scratch di sini atau software Scratch, ya. Di sini ada yang namanya create, kemudian explore, dan idea di sini untuk searching, ya. Ketika kita mau mencari ide atau mencari project-project yang mungkin akan relate dengan apa yang ingin kita cari, bisa di sini, ya. Nah, kemudian di sini seperti biasa di sini ada kotak message, atau nanti ketika ada pemberitahuan segala sesuatunya, kalau misalkan ada yang komentar di project yang sudah kita post, nanti dia akan masuknya ke sini atau message. Kemudian my stuff di sini adalah kayak penyimpanan kita, yang project-project yang sudah pernah kita simpan dia ada di my stuff. Kemudian di sini ada seperti profile my stuff. Tadi my stuff juga kita udah lihat di sini. Kemudian account setting dan sign up, ya. Nah, coba kita lihat untuk ketika kita mau membuat project baru, kita hanya tinggal klik create, ya. Nah, kita klik create. Nah, nanti kita akan mempelajari apa-apa saja yang ada di. Oke. Nah, kalau seperti ini kita refresh dulu, ya, teman-teman, ya. Nah, dia akan membuka seperti ini, creating project loading sprite, ya. Nah, di sini kita sudah dibawa ke tampilan project baru atau area kerja baru Scratch, atau area kerja baru project yang akan kita buat, ya. Di sini sebenarnya banyak sekali item-item atau menu-menu yang bisa kita pelajari, ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, ya. Nah, di sini ada baris kode, ya, area kerja baris kode. Sorry, bukan area kerja. Di sini adalah lemari baris kode, ya. Jadi codingan-codingan yang akan kita bisa gunakan untuk memberi perintah ini ada di sini, teman-teman, ya. Ada banyak banyak sekali perintahnya di sini, ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan saya lebih familiar untuk pakai bahasa Inggris, jadi saya di sini pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan bahasa Indonesia, is okay, nggak apa-apa. Nah, di sini kalau kita lihat warna-warni banget, ya, teman-teman, ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada motions, look, sounds, events, control, sensing, operator, variable, dan my block. Dan di sini ada extension, ya. Extensionnya nanti seperti apa nanti kita lihat. Untuk saat ini kita hanya perlu mengetahui apa-apa yang penting, karena extension ini nanti ketika kita mau mengerjakan project yang sudah advance, ya. Nah, yang advance itu apa? Yang mungkin dari skala menengah ke atas, ya, tingkat kesulitannya. Nah, di sini kita sudah melihat baris kode, ya, menu baris kode. Kemudian kalau kita lihat di sini, ya, di pengaturan kostum, ya. Ini kostum yang mengatur apa, ya? Nah, coba kita buka, ya. Kalau kita buka di sini, teman-teman, hap. Nah, karena kita mengklik sprite satu, jadi dia mengatur kostum yang akan yang dimiliki oleh si sprite kucing ini, ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada sprite, ya. Di sini adalah karakter, ya. Nah, setiap karakter punya
cadangan baju. Kalau saya bilang tuh cadangan baju atau cadangan kostum. Cadangan kostumnya adalah di sini, teman-teman. Nah, nanti ketika kita mau menambahkan, kita bisa klik yang ini. Nih ya. Nanti kita bisa menambahkan lapisan kostum yang ada di sini ya. Nah, kemudian cara membedakannya juga kita bisa lihat nama kostumnya ya. Ada kostum satu, kostum dua. Always ya. Susunan kostum yang ada di sini adalah kostum dari si baju si Sprite satu ini yang alias kucing ya. Itu ya. Nah, nanti kita pelajari untuk kostum juga seperti apa. Nah, di sini ada sounds ya. Ada menu sound yang bisa kita gunakan ya. Ini banyak sekali tipe-tipe sound yang bisa kita pakai untuk setiap karakter. Nah, sesuai dengan eh, nah ini bubble-bubble ya, tuh ya. Kalau misalkan kita mau bikin project underwater ya, underwater atau bawah laut ya. Nah, kita bisa memilih sound yang sesuai dengan tema maupun karakter project kita ya. Nah, itu untuk kostum dan untuk sounds. Nah, sekarang kita pergi ke area kerja yang ini. Nah, yang ini adalah area kerja codingannya ya. Jadi setiap perintah yang akan kita masukkan, kita biasanya mengedrag ke sini atau menyeret di sini tuh ya. Nah, biasanya yang baru-baru teman-teman nih main asal impulsif tarik aja ke tengah ya. Nah, ini cara kerjanya nggak gini teman-teman, walaupun dia bisa disusun ya seperti puzzle, setiap barisan kode itu punya urutannya masing-masing. Ya, jadi kita nanti akan pelajari bagaimana menyusun kode yang baik supaya karakter kita bisa berjalan dengan bagus ya. Nah, ini kalau misalkan kita mau delete, hanya tinggal klik backspace saja ya, oh ya. Atau simple drag kembali ke kiri ya. Gini ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau melihat lagi di area kerja sini ya, yang ini namanya stage. Nah, saya berikan dulu di sini yang ini namanya stage ya. Nah, di sini ini area stage. Nah, ini area stage ini akan mengatur pergerakan atau apa ya, menampilkan, bukan mengatur. Dia menampilkan apa yang ada di backdrop dan sprite ya. Jadi ini adalah tampilan hasil akhir dari susunan elemen yang kita buat di sini teman-teman ya, antara sprite dan backdrop ya. Backdropnya ini seperti apa? Coba kita lihat backdropnya ya. Sebentar. Kita lihat backdropnya, kita bisa memilih backdrop untuk di dalam stage ya. Stage ini yang di sini, jangan lupa. Nah, backdrop ini kita bisa pilih sesuai dengan tema yang ingin kita gunakan. Nah, kemudian kalau kita ingin back ya, dan di sini sprite-nya Kak, kalau misalkan aku nggak mau nih karakternya si kucing. Nah, kita bisa tinggal delete saja atau klik button sampah di sini. Nah, nanti kita hanya tinggal klik yes. Nanti dia akan terhapus sendiri. Oke, kemudian kita lihat pilihan sprite-nya ya. Sprite-nya banyak sekali di sini ya. Karakter-karakter yang bisa kita gunakan banyak sekali di sini ya. Nah, kalau misalkan kita mau masukin gimana, Kak? Ya, contohnya kita mau masukin dia balon satu ya. Nah, di sini kita juga bisa kasih nama. Kita juga bisa edit namanya atau ngasih nama lain pada sprite ini ya. Misalkan balon, balon biru ya. Jadi penamaan teman-teman harus notice di sini ya. Penamaan pada sprite dan penamaan pada setiap kostum itu sifatnya penting. Karena apa? Karena nanti akan kode blok yang akan kita gunakan ini bergantung pada nama-nama yang karakter yang akan kita jalankan. Kalau misalkan kita masukin kode tanpa melihat nama sprite-nya, itu kode kita akan nanti jadi berantakan atau jadi error ya teman-teman ya. Jadi penamaan sprite maupun kostum itu memudahkan kita untuk memberikan perintah.
siapa yang kita berikan perintah ya si sprite ini atau karakter ini. Karakter ini kan banyak ya, ada balloon, ada cats, ada macam-macam ya. Nah, di sini kita bisa mengatur ya besaran atau size atau ukuran dari sprite atau karakter kita. Misalkan kita mau kasih 20, dia sekecil apa? Nah, dia akan sekecil ini ya. Nah, begitupun kalau kita set angkanya, semakin angkanya dia nilainya lebih besar, semakin dia ukurannya lebih besar. Oke? Nah, di sini sumbu X dan Y dia akan mengatur dia akan mengatur arah. Nah, biasanya kan sumbu ini kan ada sumbu X, sumbu Y ya, teman-teman ya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti kalau Y dia pergerakannya ke atas ke bawah ya. Koordinat atas dan bawah, kemudian kalau X ini adalah ke kiri dan ke kanan ya. Nah, direction ini untuk mengatur posisi ya. Kak, kalau misalkan aku nggak tahu angkanya berapa dari directionnya atau posisinya gimana. Nah, simpel kita bisa atur seperti ini, teman-teman. Tuh ya. Nah, kita tinggal sesuaikan saja posisinya mau seperti apa pada setiap karakter yang ingin kita jalankan ya. Nah, kalau ini directionnya berapa derajat ini? 87 derajat ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau pilih backdropnya, ya, di sini adalah tempat backdrop yang bisa kita pilih. Misalkan kita mau menggunakan backdrop, ya, backdrop apa di sini? Misalkan kita mau pilih backdrop, apa ya? Backdropnya ini, backdrop ini aja ya, backdrop taman ceritanya. Oke, nah kemudian setiap kalau misalkan kita klik yang stage backdrop ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita beralih lagi ke sini, ke area kerja yang kiri, dia yang tadinya tempat ngatur lapisan sprite, dia akan berubah jadi backdrop, teman-teman. Layer backdrop. Nah, ini layernya dia bisa di ke atas ke bawahin kalau misalkan kita terlanjur salah ngasih posisi apa ya? Susunan backdrop atau background kita tinggal drag and drop aja tuh ya, teman-teman. Dan setiap backdrop juga harus digunakan nama tertentu sesuai dengan yang kita ingat ya, teman-teman ya, agar itu memudahkan kita untuk memberikan perintah ke dalam project kita ya. Nah, begini ya. Nanti dia eh, kalau misalkan nah di backdrop ini ya, ketika kita ke area kerja ini, dia sifatnya bisa dimodifikasi, teman-teman. Ya, jadi backdrop maupun sprite dia bisa dimodifikasi di sini. Misalkan kita mau modifikasi ya, it's a good day ya. It's it's a good day. Oke, dah. That's it. It's a good day. Oke, oke. Nah, kalau misalkan begini ya, nah dia akan terlihat juga di area stage ya, teman-teman ya. Seperti yang tadi kita bilang bahwa di awal-awal ini ya, stage ini akan memberikan tampilan akhir pada apa-apa yang akan kita atur di dalam sprite maupun backdrop kita ya. Oke, kemudian kalau kita balik lagi ke kode ya. Nah, uniknya seperti ini teman-teman. Ketika kita mengklik stage, nah ini teman-teman bisa lihat di area sini, dia ada di pojok kanan atas, dia sama gambarnya seperti stage, tapi dia agak ngeblur. Yang berarti apa? Ketika teman-teman masukin kode di sini, ya, ini baris kode ini akan mengatur perintah ke siapa? Ke stage atau ke backdrop ya, bukan ke sprite. Jadi kalau misalkan kita mau ngatur perintah ke sprite gimana, Kak? Jadi harus diklik lagi sprite-nya. Nah, dia akan berubah ya sesuai dengan pointer atau eh, item yang akan kita klik ya. Nah, kalau misalkan dia ikonnya begini ya, tampilannya seperti ini, sama seperti sprite balon biru, berarti ketika kita masukin baris kode, ya, di baris kode ini berarti mengatur pergerakan si sprite balon biru. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian, apalagi nih? Kemudian,
kalau kita lihat di sini ya. Nah, di sini saya menggunakan Scratch 3.0 menggunakan web base ya. Jadi Scratch 3.0 ini ya ada dia yang eh, dia di web base ya atau website atau online, ada yang dia offline ya. Nah, di sini tampilannya hampir-hampir sama antara web base dan offline ya. Nah, ini sama. Kalau kita lihat di sini ya, file ini new untuk bikin project baru atau save now ya. Nah, save now ini untuk nge-save project kita yang baru. Nah, nge-save-nya kita sebelum kita save now ya, kita ganti dulu di sini untuk untitled-nya menjadi apa? Misalkan kita mau namain apa project ini? Misalkan project baru aku ya. Nah, seperti ini. Misalkan kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik save, save now. Nah, nanti dia akan tersave sendiri. Oke, kemudian kalau misalkan, Kak, kalau aku nggak ada save now-nya, seperti apa? Wait, berarti teman-teman biasanya coba cek apakah teman-teman sudah login atau belum. Biasanya save now ini menunya ada ketika teman-teman sudah login akun teman-teman sendiri ya gitu ya. Nah, kemudian apa? Nah, di sini ada fitur menu share ya. Menu share ini coba kita klik menu share. Nah, dia menu share ini nanti, nah dia akan seperti ini tampilannya share project. Berarti kita bersiap untuk nge-share atau upload project kita menjadi bisa dilihat oleh orang lain atau user lain atau pengguna lain, pengguna sesama Scratch ya. Nah, di sini namanya sama, bisa. Nah, kita bisa kasih instruksi. Misalkan orang-orang kan nggak tahu ya ini tentang apa ya project kita ya. Nah, ini bisa kita kasih bisa kita kasih notice atau instruksi untuk menjalankan project kita biar mereka bisa ngetes juga ya. Nah, di sini ada notice juga dan kredit ya. Nah, di sini kreditnya bisa teman-teman berikan juga eh, untuk kita sendiri ya, teman-teman ya pastinya ya. Nah, kalau misalkan masih kayak gini nih, ada notifikasi di atas, this project is not share. So only you can see it. Klik share to let everyone see it ya. Berarti kita harus klik share yang ini karena ketika tampilannya baru begini, teman-teman ini belum terupload ya. Belum dipublish. Nah, kita hanya tinggal klik satu langkah lagi untuk share ya. Nah, proses with share. Nah, gini ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sudah, dia akan seperti ini teman-teman tampilannya. Your project is now share. Ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, next kita mau bikin suatu project, simple project. Nah, nanti kita sambung di part 2. Oke?